Ibu mertua menjahit mulutku dengan kalimat, "Anak yang baru melahirkan tidak boleh banyak menuntut." Lalu, tangannya mendorong dadaku dan punggungku membentur tepi tangga. 3 hari kemudian, saat mereka pikir aku sudah hancur, mereka datang ke rumah sakit untuk menertawakanku. Tapi ranjang itu kosong. Dan di rumah, ketika pintu kamar bayi terbuka, mereka membeku melihat layar kecil yang masih menyala. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal Cerita Kita. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, tinggalkan satu kata di kolom komentar. Dan temani saya sampai kalimat terakhir. Karena malam itu, di lantai dingin kamar bayi, saya belajar satu hal. Orang yang paling tega justru memberi saya senjata mereka sendiri tanpa mereka sadari. Nama saya Anindya Maheswari, 31 tahun. Saya seorang dokter umum di sebuah klinik swasta di kawasan Bintaro. Sudah 5 tahun saya mengenakan jas putih itu. Dan 7 bulan terakhir, saya juga mengenakan sesuatu yang lebih berat. Status sebagai ibu baru. Anak saya, Kavin, lahir prematur dan butuh perhatian 24 jam. Saya pikir dengan profesi ini, saya cukup kuat. Saya bisa membaca hasil ronsen, bisa menahan tangan yang gemetar saat menjahit luka pasien. Tapi, tidak ada satupun buku kedokteran yang mengajari saya cara bertahan di rumah sendiri. Suami saya, Damar Prasetya, 34 tahun, pegawai bank yang ramah di luar dan bisu di dalam. Saya mengenalnya 6 tahun lalu dan saya jatuh cinta pada caranya tersenyum. Sekarang, senyum itu hanya muncul untuk ibunya. Ibu mertua saya, Bu Hartati, 59 tahun, perempuan dengan suara yang bisa membuat seisi rumah terdiam. Dia tinggal bersama kami sejak Kavin lahir, katanya untuk membantu. Tapi bantuan itu berubah menjadi kekuasaan dalam waktu 1 minggu. Lalu ada adik ipar saya, Sekar, 29 tahun, belum menikah, dan menganggap rumah kami seperti hotel pribadinya. Setiap kata Bu Hartati, dia amini. Setiap kesalahan saya, dia besar-besarkan. Bapak mertua sudah lama tiada, maka di rumah itu hanya ada saya melawan 3 orang yang berbagi satu darah dan 1 bayi mungil yang belum tahu apa-apa. Rumah kami ada di Bintaro. Rumah 2 lantai yang dulu saya cicil setengahnya dari gaji saya sendiri. Setiap ubinnya saya ikut membayar. Tapi sejak Bu Hartati datang, saya merasa seperti penyewa yang menunggak. 3 tahun lalu, pernikahan kami masih hangat. Damar masih mengantar saya ke klinik setiap pagi. Dia masih menyimpan kopi saya di termos. Saya pikir inilah hidup yang saya pilih dengan benar. Vetak pertama muncul saat saya hamil. Bu Hartati datang berkunjung. Dan dia tidak suka cara saya mengatur dapur. "Dokter kok tidak bisa masak?" katanya sambil tertawa. Damar hanya diam. Diamnya itu yang kemudian saya pelajari adalah bentuk persetujuan. Saat Kavin lahir prematur, semuanya berubah. Bu Hartati pindah ke rumah kami. Dia bilang, "Anak prematur butuh tangan berpengalaman." Saya, ibunya, tiba-tiba dianggap tidak mampu mengurus anak saya sendiri. Tapi sebenarnya retakan terdalam sudah terjadi setahun sebelumnya. Saat itu, saya sedang hamil anak pertama. Suatu malam di dapur, saya berdebat kecil dengan Bu Hartati soal cara memasak. Dia naik pitam dan mendorong bahu saya. Saya terhuyung, menabrak sudut meja. 2 hari kemudian, saya kehilangan kandungan. Tidak ada yang mengakui hubungan keduanya. Damar bahkan menyalahkan saya. Katanya saya terlalu stres karena pekerjaan. Selama setahun penuh, saya hidup dengan rasa bersalah yang dia tanamkan. Saya pikir sayalah yang membunuh anak saya sendiri. Baru setelah malam di tangga itu, saya berani jujur pada diri sendiri. Keguguran itu bukan salah saya. Itu adalah kekerasan pertama yang berhasil mereka sembunyikan di balik kata kecelakaan. Dan saya bersumpah kali ini tidak akan ada lagi kebenaran yang terkubur. Setiap kali saya menggendong Kavin, Bu Hartati merebutnya. "Caramu salah. Lehernya bisa patah." Setiap kali saya memberi ASI, dia berkomentar, "Susumu kurang. Anak ini kelaparan." Perlahan,
Saya mulai meragukan diri sendiri. Saya yang dokter, saya yang tahu cara merawat bayi prematur lebih baik dari siapapun di rumah itu. Tapi suara saya menjadi semakin kecil, sampai hampir tak terdengar. Suatu malam, Kevin demam. Saya tahu itu hanya demam ringan pasca imunisasi. Saya ingin memberinya paracetamol sesuai dosis. Tapi Bu Hartati menamparkan tangan saya. "Jangan racuni cucuku dengan obat kimia," teriaknya. Dia memaksakan ramuan tradisional yang tidak jelas asalnya. Saya melawan untuk pertama kalinya. "Bu, saya dokter. Saya tahu apa yang saya lakukan." Bu Hartati menatap saya dengan mata yang dingin. "Di rumah ini, gelarmu tidak berarti apa-apa," katanya pelan. "Kamu hanya istri anakku dan istri yang baik menurut." Damar pulang malam itu. Saya berharap dia membela saya, tapi dia hanya menghela napas. "Anin, Ibu cuma sayang sama Kevin. Kamu jangan keras kepala." Saat itu, sesuatu di dalam dada saya retak, bukan suara, tapi saya merasakannya jelas. Hari-hari setelah itu menjadi lebih buruk. Bu Hartati mulai mengontrol setiap rupiah. Gaji saya, dia minta untuk dikelola bersama. Kartu ATM saya, dia simpan biar tidak boros. Saya, seorang dokter yang berpenghasilan sendiri, tiba-tiba harus meminta uang untuk membeli popok anak saya. Saya mencoba bicara dengan Damar. "Mas, ini uang saya. Kenapa harus dipegang Ibu?" Damar menjawab tanpa menatap saya. "Ibu lebih pandai mengatur." "Sudahlah, jangan ribut soal uang." Sekar, adik ipar saya, menambah luka itu. Dia sering datang membawa daftar belanja, tas mahal, sepatu baru. Semuanya dibayar dari rekening keluarga. Saat saya protes, dia tertawa. "Mbak iri ya, makanya jangan cuma jadi dokter klinik kecil." Puncaknya datang suatu sore. Saya menemukan map dokumen rumah dipindahkan dari lemari saya. Akta rumah Bintaro yang setengahnya saya cicil. Sekarang dipegang Bu Hartati. "Ini untuk keamanan," katanya. "Kalau terjadi apa-apa, rumah harus tetap di tangan keluarga Prasetya." Saya menatap akta itu dan menyadari bahwa mereka sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari sekedar penghinaan. Mereka ingin merampas segalanya yang saya miliki. Malam itu, saya mencoba bicara dengan Damar tentang akta itu. "Mas, rumah itu setengahnya aku yang bayar. Kenapa harus Ibu yang pegang?" Damar menatap saya dengan dingin. "Anin, kamu istri. Apa yang kamu miliki, milik keluarga ini juga. Jangan hitung-hitungan." Saya terdiam. Di mata mereka, saya bukan istri. Saya adalah sumber yang harus dikuras sampai habis. Saya mencoba menyimpan satu fotokopi akta itu diam-diam. Tapi Sekar memergoki dan langsung melapor ke ibunya. Bu Hartati merampas fotokopi itu, lalu merobeknya di depan saya. "Jangan coba-coba licik," desisnya. "Di rumah ini, tidak ada satupun yang menjadi milikmu." Saat itu, saya berhenti melawan secara terbuka. Karena saya sadar, perang ini tidak bisa dimenangkan dengan teriakan. Hanya dengan bukti yang tersembunyi rapi. Suatu pagi, saya bangun dengan kepala pusing. Saya butuh berobat. Tapi dompet saya kosong. Saya menemukan dompet itu di laci Bu Hartati. Dan isinya sudah berpindah ke tasnya. "Untuk apa dokter sakit?" katanya santai. "Obati diri sendiri saja. Kamu kan pintar." Saya berdiri di dapur dengan kepala berdenyut dan menyadari bahwa di rumah ini bahkan hak untuk sakit pun harus saya minta. Minggu berikutnya, ada kejadian yang membuat saya nyaris kehilangan kendali. Kevin batuk di malam hari, dan saya tahu dia butuh nebulizer. Saya punya alatnya, sisa dari klinik. Tapi Bu Hartati menyembunyikannya. "Anak ini cuma masuk angin. Jangan dimanja dengan alat-alat itu," katanya. Sepanjang malam, saya menahan diri untuk tidak meledak sambil mendengar napas anak saya yang berat. Pagi harinya, saya membawa Kevin diam-diam ke klinik tempat saya bekerja. Dokter anak di sana, teman lama saya, memeriksanya
dan berkata serius, "Amin, ini sudah mengarah ke bronkiolitis ringan. Untung kamu cepat bawa." Saya pulang dengan rasa lega bercampur amarah. Anak saya hampir celaka karena di rumah sendiri. Saya bahkan tidak punya kuasa atas kesehatannya. Saat saya tiba di rumah, Sekar menyambut dengan ekspresi sinis. "Wah, drama lagi. Bawa anak ke klinik cuma buat pamer kamu dokter, ya." Saya menatapnya, lalu memilih diam. Tapi di dalam sesuatu sedang berubah. Diam saya bukan lagi diam orang yang kalah. Diam saya adalah diam orang yang sedang mengumpulkan setiap potongan bukti hari demi hari. Penghinaan kecil menumpuk. Bu Hartati mengundang teman-teman arisannya dan di depan mereka dia berkata, "Menantu saya ini dokter, tapi mengurus suami saja tidak becus." Tawa memenuhi ruang tamu. Saya menyajikan teh dengan tangan yang gemetar menahan malu. Sekar memotret saya diam-diam, lalu menyebarkannya ke grup keluarga dengan caption yang merendahkan. Lalu datang momen lebaran. Rumah kami dipenuhi sanak saudara dari kampung. 20 orang lebih, menginap selama seminggu. Dan semua beban jatuh ke pundak saya. Memasak untuk 20 orang, mencuci tumpukan piring. Sementara Bu Hartati duduk memamerkan menantu dokternya yang melayani mereka. Saya baru saja melahirkan 7 bulan lalu. Badan saya belum pulih, tapi tidak ada yang peduli. Salah satu kerabat, seorang bibi tua, sempat berbisik pada saya, "Nak, kamu kelihatan capek sekali, istirahatlah." Tapi sebelum saya menjawab, Bu Hartati menyahut keras. "Capek apa? Dia kan masih muda. Lagi pula, ini sudah kewajibannya sebagai menantu." Bibi itu hanya menunduk, tidak berani membela. Saat itu, saya sadar di rumah ini. Bahkan rasa iba pun tidak boleh tumbuh. Malam terakhir Lebaran, saat saya membereskan dapur sendirian, pada pukul 2 dini hari, saya menangis tanpa suara. Bukan karena lelah fisik, tapi karena saya tahu hidup ini akan terus begini. Kecuali saya melakukan sesuatu. Dan di tengah tangis itu, untuk pertama kalinya, saya berpikir, bukan tentang bagaimana bertahan, tapi tentang bagaimana keluar. Saya menelan semuanya. Demi Kavin, saya pikir kalau saya bertahan, suatu hari akan membaik. Saya salah. Kesabaran saya di mata mereka hanya tanda bahwa saya bisa diinjak lebih dalam. Tapi malam itu, ada satu hal yang tidak mereka tahu. Di kamar bayi, di atas lemari, ada sebuah kamera pengawas mungil. Saya memasangnya 3 bulan lalu untuk memantau Kavin dari klinik. Kamera itu merekam segalanya 24 jam ke ponsel saya dan ke server cloud yang hanya saya yang punya kuncinya. Saya hampir lupa kamera itu ada sampai malam ketika semuanya meledak. Hari itu hari Sabtu. Kavin rewel sejak pagi dan saya kelelahan setelah jaga malam di klinik. Saya hanya ingin menggendong anak saya dengan tenang. Tapi Bu Hartati merebutnya lagi. Dan kali ini, dia menggendong Kavin dengan cara yang salah. Kepalanya tertekuk. "Bu, hati-hati. Topang lehernya," kata saya panik. Bu Hartati menoleh dengan wajah merah. "Beraninya kamu mengajari aku. Aku sudah membesarkan 3 anak." Dia menyerahkan Kavin dengan kasar ke pelukan saya, lalu mengangkat tangannya. Tamparan itu mengenai pipi saya. Keras. Kavin menangis kencang di dada saya. Saya memunggungi Bu Hartati untuk melindungi bayi saya. Dan saat itulah dia mendorong punggung saya. Saya kehilangan keseimbangan di dekat tangga. Untuk menyelamatkan Kavin, saya memutar tubuh dan punggung saya yang membentur tepi anak tangga. Rasa sakit menjalar, seperti sengatan listrik. Tapi Kavin selamat. Bayi saya di pelukan saya, hanya menangis tanpa terluka. Saya tersungkur, kaki saya tidak bisa digerakkan dengan benar. Sekar berdiri di ambang pintu, merekam dengan ponselnya sambil tertawa. "Ih, lebay banget sih, Mbak. Jatuh sendiri aja drama." Saya mengangkat kepala, mencari satu wajah. Damar. Dia baru pulang, berdiri di tangga, menatap saya dari atas. "Ada apa lagi sih? Ribut-ribut," katanya dingin. "Mas," punggungku, "tolong bawa aku ke rumah sakit."
kata saya dengan suara gemetar. Damar menatap punggung saya yang jelas tidak bisa tegak, lalu menatap ibunya. Bu Hartati berkata cepat, dia jatuh sendiri. Sengaja, biar kamu kasihan. Damar menghela napas, dan kalimat yang keluar dari mulutnya mematahkan sisa cinta terakhir di hati saya. Anin, bisa nggak sih kamu nggak bikin masalah terus? Ini sudah malam. Besok pagi saja kalau memang sakit. Dia membersihkan tangannya di celana, seolah baru menyentuh sesuatu yang kotor. Lalu dia menggendong Kavin dari pelukan saya, menyerahkannya ke Bu Hartati, dan berbalik. Biar ibu yang jaga Kavin. Kamu istirahat saja di bawah. Suara langkah mereka menjauh ke ruang makan. Saya mendengar sendok beradu dengan piring. Mereka makan malam, sementara saya terbaring di lantai. Tidak bisa bangun. Saya mendengar suara mereka dari ruang makan. Bu, nggak apa-apa kan tadi? Suara Damar. Tenang, perempuan begitu. Didiamkan 2 hari, juga jinak lagi. Jawab Bu Hartati. Lalu suara Sekar. Untung aku rekam, biar kalau dia macam-macam. Ada bukti, dia cuma cari perhatian. Kata-kata itu seperti pisau. Tapi anehnya, di tengah rasa sakit, kepala saya justru menjadi jernih. Sekar merekam. Dia pikir rekaman itu senjata mereka. Dia tidak tahu, ada kamera lain di kamar bayi yang merekam dari sudut yang sama sekali berbeda. Sudut yang menunjukkan kebenaran. Saya memejamkan mata. Air mata mengalir. Tapi bukan karena putus asa. Saya sedang menghitung. Punggung. Kemungkinan retak vertebra ringan. Kaki. Mati rasa sementara karena saraf terjepit. Saya dokter. Saya tahu persis seberapa parah luka saya. Dan saya tahu luka ini akan menjadi bukti. Ponsel saya ada di dalam tas. Di ruang keluarga. Terlalu jauh untuk saya raih. Tapi saya tidak menyerah, sedikit demi sedikit. Saya menyeret tubuh saya di lantai keramik yang dingin. Setiap gerakan mengirim gelombang sakit baru. Tapi saya terus bergerak. 10 meter terasa seperti 1 kilometer. Saat saya mencapai tas saya, tangan saya gemetar. Saya mengambil ponsel. Dan dengan sisa tenaga, saya menelpon 1 nomor. Bukan polisi. Belum. Saya menelpon tetangga sebelah, Bu Ratna. Seorang perawat yang sudah pensiun. Bu Ratna, tolong. Bisik saya. Saya jatuh. Saya tidak bisa bergerak. Tolong jangan beritahu keluarga suami saya. Bu Ratna datang dalam 5 menit. Dia masuk lewat pintu samping yang tidak terkunci. Saat dia melihat saya tergeletak di lantai, wajahnya berubah. Ya Tuhan. Anin, ini pasti ulah mereka lagi, bisiknya. Dia tahu. Seluruh komplek tahu, tapi tidak ada yang berani bicara. Bu Ratna memanggil ambulans diam-diam. Saat ambulans datang, Bu Hartati dan Damar baru keluar dari ruang makan. Mau kemana dia? Teriak Bu Hartati. Bu Ratna berdiri menghalangi. Dia ke rumah sakit. Dan kalau Bu menghalangi, saya yang akan menelpon polisi sekarang juga. Mereka diam. Bukan karena peduli, tapi karena di depan tetangga, Citra adalah segalanya. Bu Hartati menggendong Kavin erat-erat, seolah hendak menunjukkan bahwa anak itu miliknya. Saya menatap Kavin sekali lagi sebelum pintu ambulans tertutup. Mama akan kembali untukmu. Nak, bisik saya dalam hati. Dan saat itu kita tidak akan sendiri lagi. Di unit gawat darurat, lampu putih menyilaukan mata saya. Seorang dokter muda memeriksa saya dan dahinya berkerut saat melihat luka di punggung dan kaki saya. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanyanya pelan. Di mana keluarga Anda? Saya tidak punya keluarga di sini, jawab saya. Lalu, dengan suara yang lebih tegas dari yang saya kira, saya menambahkan. Suami saya membiarkan saya di lantai sepanjang malam. Dan ibunya yang mendorong saya. Dokter itu langsung berkata, ini kasus kekerasan. Saya akan panggil polisi. Saya mengangkat tangan, mencegahnya. Belum. Tolong, jangan sekarang. Saya butuh semuanya tercatat dulu. Setiap luka, setiap foto. Setiap hasil ronsen. Dengan tanggal dan waktu. Dokter itu menatap saya bingung. Tapi saya tahu apa yang saya lakukan. Saya bukan pasien biasa yang panik. Saya dokter yang sedang membangun berkas. Catat semuanya secara medis, kata saya.
Itu yang paling penting sekarang. Hasil pemeriksaan keluar keesokan paginya. Retak ringan di tulang belakang, memar dalam di punggung dan paha, saraf terjepit, yang membuat kaki kiri saya lemah selama beberapa minggu. Dokter spesialis, namanya Dokter Pratama, datang menjelaskan. Anda beruntung tidak ada kerusakan permanen pada saraf tulang belakang, tapi pemulihan butuh waktu. Mungkin 2-3 bulan. Saya menatap langit-langit putih. 2-3 bulan. Cukup waktu untuk menyusun semuanya. Dokter, kata saya ingin bercerita sesuatu dan saya butuh bantuan Anda. Bukan sebagai pasien, tapi sebagai sesama yang tahu bahwa yang terjadi pada saya salah. Dokter Pratama duduk di sisi ranjang. Saya menceritakan semuanya. 3 tahun pernikahan yang perlahan menjadi penjara, kontrol keuangan, penghinaan harian, dan malam ketika tangan Bu Hartati mendorong punggung saya di dekat tangga, sementara Kavin menangis di dada saya. Setelah mendengar semuanya, Dokter Pratama terdiam lama. Lalu dia berkata dengan suara pelan tapi tegas, "Apa yang dilakukan ibu mertua Anda adalah tindak pidana penganiayaan dan dibiarkannya Anda oleh suami. Itu pembiaran. Hukum melindungi Anda, Bu Anindya. Yang saya inginkan bukan hanya hukuman," kata saya. Saya tahu banyak kasus seperti ini berakhir dengan korban kembali ke pelaku. Karena malu, karena anak, karena tidak punya bukti yang kuat. Saya tidak mau menjadi salah satu dari mereka. Ada keraguan di mata Dokter Pratama. Ini akan sulit. Ibu mertua Anda bisa bilang Anda jatuh sendiri. Suami Anda bisa bilang dia tidak tahu apa-apa. Tanpa saksi, tanpa rekaman. Kata-kata Anda akan melawan kata-kata mereka. Saya tersenyum tipis untuk pertama kalinya sejak malam itu. Saya punya saksi. Dokter, saya punya rekaman. Dan mereka sendiri yang memberikannya kepada saya. Saya menjelaskan tentang kamera pengawas di kamar bayi. Kamera yang mereka tidak tahu keberadaannya. Kamera yang merekam tamparan, dorongan, dan setiap kata yang mereka ucapkan di ruang makan saat saya tergeletak di lantai. Rekaman itu tersimpan aman di cloud. Hanya saya yang bisa mengaksesnya. Dokter Pratama menarik napas. Kalau begitu, Anda punya pondasi yang kuat. Tapi rekaman saja kadang bisa diperdebatkan. Kita butuh rantai bukti yang lengkap. Bukti medis, bukti rekaman, dan saksi independen. Dia berpikir sejenak. Saya bisa membantu menghubungkan Anda dengan bagian medis forensik. Setiap luka akan didokumentasikan secara resmi. Dengan standar yang bisa diterima di pengadilan. Terima kasih, Dokter, kata saya. Tapi ada satu hal lagi yang saya butuhkan. Rekam medis saya yang lama. Termasuk catatan saat saya keguguran. Setahun sebelum Kavin lahir. Dokter Pratama menatap saya. Keguguran itu, saya tidak pernah tahu pasti penyebabnya, kata saya pelan. Tapi malam itu, 2 hari sebelum saya kehilangan kandungan, Bu Hartati mendorong saya di dapur. Saya tidak punya bukti. Saya menyalahkan diri sendiri selama setahun. Tapi sekarang, saya ingin semuanya dicatat. Apapun hasilnya nanti. Hari berikutnya, saya membuka ponsel dan menelpon nomor yang sudah lama tidak saya hubungi. Nomor orang tua saya, 3 tahun lalu. Saya menikah dengan Damar melawan kehendak mereka. Bukan karena mereka meremehkan latar belakangnya, tapi karena mereka merasa ada yang tidak beres dengan cara keluarga itu memandang saya. Saya yang dibutakan cinta, tidak mau mendengar. Telepon tersambung. Halo, suara ibu saya, ragu. Dari nomor tak dikenal. Bu, kata saya. Dan tangis tertahan langsung pecah di seberang. Anindya, nak, kamu di mana? Ayah dan ibu hampir gila mencarimu. Bu, saya jadi korban kekerasan oleh Damar dan ibunya, kata saya. Hening sejenak. Lalu saya mendengar ayah saya mengumpat pelan dan ibu saya menangis. Kami ke sana sekarang juga, kata ibu saya. Jangan terburu-buru, Bu, kata saya. Mereka akan curiga kalau kalian muncul tiba-tiba. Saya butuh bantuan kalian, tapi dengan cara yang benar. Pertama, saya butuh pengacara yang terbaik, tapi
Keluarga Prasetya tidak boleh tahu bahwa kalian yang menyewanya. Ayah saya mengambil alih telepon. Suaranya tegas. Katakan apa yang kamu butuhkan. Nak, kami akan menyiapkan semuanya. Untuk pertama kalinya, dalam 3 tahun, saya merasa ada pijakan di bawah kaki saya. Saya butuh pengacara untuk perceraian dan pidana KDRT sekaligus, kata saya. Saya butuh apartemen, tempat saya tinggal setelah keluar dari rumah sakit. Dan yang terpenting, saya butuh kalian membantu saya mengumpulkan satu hal lagi. Bukti finansial. Setiap transaksi dari rekening saya yang dikuasai Bu Hartati selama 3 tahun ini. 2 hari kemudian, pengacara itu datang. Namanya Pak Bramantyo. Pria berusia 50-an dengan mata yang tenang tapi tajam. Dia mendengarkan seluruh cerita saya tanpa memotong, lalu membuka map tebal. Nyonya Anindya, katanya. KDRT adalah kejahatan yang diakui hukum dengan bukti medis, rekaman, dan saksi. Kasus Anda kuat, tapi saya ingin jujur. Risikonya besar. Mereka akan melawan. Mereka akan memfitnah Anda dibandingkan 3 tahun terakhir, kata saya. Risiko apapun terdengar seperti kebebasan. Pak Bramantyo tersenyum tipis. Kalau begitu, mari kita susun strategi. Selama 3 hari berikutnya, kami merancang semuanya dengan rinci. Pak Bramantyo, Dr. Pratama, dan saya. 3 pikiran yang bekerja untuk satu tujuan. Pak Bramantyo membentangkan kertas di atas meja dan menggambar garis waktu. Kasus KDRT itu mudah goyah kalau hanya bersandar pada satu bukti, katanya. Mereka bisa menyerang kredibilitas Anda. Bilang, Anda depresi, Anda berhalusinasi, Anda melukai diri sendiri. Karena itu, kita butuh 3 lapis. Dia menunjuk garis pertama, lapis medis, forensik yang tidak bisa dibantah. Garis kedua, lapis rekaman, video dan audio dengan stempel waktu. Garis ketiga, lapis finansial. Untuk membuktikan motif, mereka menyakiti Anda bukan tanpa alasan. Mereka ingin menguasai harta Anda. Saya mengangguk. Setiap kata Pak Bramantyo seperti menyusun ulang puing-puing 3 tahun saya menjadi sebuah bangunan yang kokoh. Dr. Pratama menambahkan, dan kita butuh momentum. Korban KDRT sering kalah bukan karena tidak punya bukti, tapi karena keluarga pelaku lebih cepat membangun cerita di masyarakat. Kita harus membalik itu. Strateginya sederhana, tapi mematikan. Kami tidak akan menyerang dulu. Kami akan membuat keluarga Prasetya merasa mereka menang, membuat mereka lengah. Lalu, saat semua bukti sudah lengkap dan terkunci, kami akan membuka semuanya sekaligus di tempat dan waktu yang paling tidak mereka duga. Iklim opini publik, kata Pak Bramantyo. Itu yang kita butuhkan. Bukan hanya menang di pengadilan, tapi memastikan mereka tidak bisa lari ke pengadilan opini dan memutarbalikkan fakta. Kami menyiapkan langkah pertama. Saya akan berpura-pura menyerah. Saya akan tampak hancur, pasrah, kalah. Dr. Pratama akan menyebarkan kabar secara hati-hati bahwa saya dipindahkan ke pusat kesehatan jiwa karena trauma berat. Sebuah umpan untuk melihat siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang hanya ingin memastikan saya bungkam. Sementara itu, di rumah sakit, kabar mulai menyebar di antara para perawat bahwa ada seorang ibu muda yang dianiaya dan keluarga suaminya tidak pernah sekalipun datang menjenguk. Bisik-bisik itu seperti api kecil mulai menyala. Dan itulah yang saya butuhkan. Pada hari keempat, mereka datang. Saya sudah tahu mereka akan datang. Suster Laras, yang sudah saya beritahu, datang ke kamar saya dengan suara rendah. Bu Anindya, suami dan mertua Anda ada di lobi bawah. Mereka mencari Anda. Saya menarik napas. Inilah saatnya. Tolong pindahkan saya ke kamar kosong di ujung lorong, kata saya. Dan jalankan rencana kita. Suster Laras mengangguk. Dalam beberapa menit, saya sudah duduk di kursi roda. Dipindahkan ke kamar yang sunyi, tempat saya bisa mendengar semuanya tanpa terlihat. Saya mendengar langkah mereka mendekat ke pos perawat. Suara Bu Hartati melengking, bergema di koridor. Kami keluarganya. Kami berhak tahu di mana dia. Suster Laras menjawab dengan nada profesional tapi dingin. Maaf, Bu,
Pasien meminta kerahasiaan. Suara Bu Hartati naik 1 oktav. Apa? Kami ini keluarganya, mertuanya, suaminya. Di mana dia sekarang? Damar ikut bicara, mencoba terdengar khawatir. Sus, tolong. Kami cuma mau memastikan dia baik-baik saja. Dia istri saya. Saya hampir tertawa di kamar sebelah. Khawatir. 3 hari mereka tidak menjenguk. Dan sekarang berpura-pura cemas di depan para perawat. Bu Hartati melanjutkan. Suaranya keras. Panggil dokternya, panggil direktur kalian. Kami berhak tahu kondisi menantu saya. Saat itulah dokter Pratama keluar dari ruangannya. Seluruh pos perawat menjadi sunyi. Sampai bunyi bip mesin terdengar jelas. Dia berjalan tenang. Lalu berhenti di depan keluarga Prasetya. Saya dokter yang menangani Nyonya Anindya, katanya. Boleh saya bertanya satu hal? Apakah Anda berpikir cedera seperti retak tulang belakang dan saraf terjepit bisa disebabkan oleh, katakanlah, mood yang tidak stabil atau jatuh sendiri di lantai datar? Bu Hartati tersentak. Apa maksud Anda? Apa hubungannya dengan kami? Dokter, Pratama tidak menjawab pertanyaan itu. Dia melanjutkan dengan tenang. Nyonya Anindya telah dipulangkan pagi ini dan dipindahkan ke pusat kesehatan jiwa. Diagnosisnya, trauma psikologis berat dan depresi pasca melahirkan yang parah. Dia berhenti sejenak. Membiarkan kalimat itu menggantung. Laporan medis menunjukkan patah tulang dan memar disebabkan oleh beberapa benturan benda tumpul. Dan pasien menunjukkan tanda ketakutan ekstrim. Takut dipukul lagi. Hening total. Lalu Bu Hartati meledak. Anda bicara omong kosong. Kekerasan apa? Dia jatuh sendiri. Tapi seluruh tatapan di pos perawat kini tertuju pada mereka, seperti jarum yang menusuk. Damar pucat. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Sekar, yang berdiri di belakang, menarik lengan ibunya. Bu, sudah. Jangan ribut di sini. Bisiknya panik. Untuk pertama kalinya, dia yang ketakutan. Dokter, Pratama berbalik ke arah Damar. Sebagai suami, Anda tentu tahu di mana istri Anda biasa menyimpan barang-barangnya. Tapi mungkin Anda tidak tahu satu hal. Dia menatap Damar tepat di mata. Bahwa rumah yang Anda tinggali memiliki mata yang melihat segalanya. Wajah Damar berubah. Dia tidak tahu apa maksud kalimat itu. Tapi naluri membuatnya gemetar. Dokter, Pratama melanjutkan. Kalau Bapak dan Ibu tidak punya urusan medis lain, mohon hormati privasi pasien kami. Lalu dia berbalik dan kembali ke ruangannya, meninggalkan 3 orang yang berdiri membeku. Saat mereka berjalan melewati lorong, mereka melewati kamar tempat saya bersembunyi. Lewat celah pintu, saya melihat wajah mereka. Bu Hartati, pucat. Bibirnya bergetar. Damar, dengan tatapan panik yang tak bisa dia sembunyikan. Dan Sekar, yang menarik keduanya pergi sambil melirik ke segala arah. Takut. Mereka takut. Bukan takut kehilangan saya, tapi takut bahwa saya sudah memanggil polisi. Takut bahwa rahasia mereka terbongkar. Saya menonton mereka pergi, dan di hati saya tidak ada kegembiraan yang saya bayangkan. Hanya ketenangan yang dingin. Ketenangan seseorang yang akhirnya memegang kendali. Malam itu, ponsel saya berdering. Nomor tak dikenal. Saya menjawab. Dan diam-diam menyalakan perekam. Suara Damar menahan amarah. Anin, di mana kamu? Kenapa kamu bikin masalah sebesar ini? Apakah ada hubungannya denganmu? Tanya saya tenang. Tentu saja ada. Kamu istri saya, jawabnya. Berhentilah bertingkah konyol. Pulang sama aku. Ibu tidak sengaja. Dia cuma terbawa emosi. Kakimu patah. Itu kecelakaan. Saya tertawa kecil. Kecelakaan. Selama 3 tahun. Semua yang terjadi padaku adalah kecelakaan. Pekerjaanku terlalu menuntut, jadi salahku. Aku terlalu keras kepala, jadi salahku. Sekarang tulang belakangku retak, dan itu juga kecelakaan. Anin, jangan bicara macam-macam di luar. Suara Damar berubah, mencoba lembut. Seperti masa pacaran dulu. Ingat betapa bahagianya kita dulu. Jangan hancurkan semuanya. Bahagia. Ulang saya. Aku ingat.
Tapi aku juga ingat malam aku keguguran. 2 hari setelah ibumu mendorongku di dapur. Aku ingat setiap rupiah gajiku yang dikuasai. Aku ingat lantai dingin tempat aku tergeletak sementara kalian makan malam. Itu yang aku ingat. Damar, di seberang. Dia terdiam. Lalu suaranya kembali keras. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu tidak punya apa-apa. KTP pun ibu yang pegang. Kamu mau melawan kami dengan apa? Dengan apa? Kamu tanya. Jawab saya tenang. Dengan kebenaran. Damar, sesuatu yang kalian pikir bisa kalian kubur, ternyata punya cara untuk muncul kembali ke permukaan. Saya mendengar napasnya tertahan di seberang. Kamu ingat malam itu? Kavin menangis di dadaku saat ibumu mendorongku. Kamu tahu yang paling menyakitkan? Bukan tulangku yang retak, tapi kamu yang berdiri di tangga, lalu memilih makan malam, sementara aku tergeletak. Anin, kamu jangan dramatis. Damar mencoba menyela. Tapi saya melanjutkan. Aku tidak dramatis, aku hanya akhirnya jujur. Selama 3 tahun, aku menelan semuanya. Aku pikir cinta berarti bertahan. Sekarang aku tahu, ada batas antara bertahan dan membiarkan diri dihancurkan. Aku sudah melewati batas itu. Damar, dan aku tidak akan kembali. Saya menutup telepon. Rekaman tersimpan. Satu bukti lagi terkunci. Damar baru saja mengakui dengan suaranya sendiri bahwa ibunya mendorong saya, bahwa mereka memegang dokumen saya. Setiap kalimat amarahnya menjadi paku di peti mereka sendiri. Selama 2 minggu berikutnya, saya pulih perlahan di apartemen yang disewa orang tua saya. Tempat yang tenang, dengan kamar pribadi dan jendela yang menghadap pohon flamboyan. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya tidur tanpa rasa takut. Tapi pemulihan itu tidak mudah. Setiap malam, saya terbangun dengan keringat dingin, membayangkan tangan Bu Hartati di punggung saya. Ibu saya tidur di sofa ruang tamu, berjaga. Dan setiap kali saya terbangun, dia ada di sana. Tidak apa-apa. Nak, ibu di sini, bisiknya. Perlahan, ketakutan itu mulai berkurang, digantikan oleh tekad yang semakin kuat. Di sela pemulihan, ujian datang. Damar mengirim pesan bertubi-tubi. Awalnya memohon, lalu mengancam. Kalau kamu lanjutkan ini, Kavin tidak akan pernah ketemu kamu lagi. Ibu yang akan urus dia. Pesan itu membuat dada saya sesak. Tapi Pak Bramantyo menenangkan saya. Simpan semua pesan ini, Bu. Setiap ancaman adalah bukti tambahan. Mereka sedang menggali kuburan mereka sendiri. Sekar pun ikut menyerang. Dia membuat unggahan di media sosial, menuduh saya ibu yang menelantarkan anak demi karir. Komentar-komentar jahat bermunculan dari orang yang tidak tahu kebenaran. Untuk sesaat, saya hampir goyah. Tapi lalu saya ingat rekaman di kamar bayi. Dan saya tahu, kebenaran hanya menunggu waktu untuk berbicara. Pak Bramantyo bekerja tanpa henti. Dia mengumpulkan rekening koran 3 tahun. Setiap transaksi dari rekening saya yang dikuasai Bu Hartati tercatat rapi. Pembelian tas Sekar, renovasi rumah kampung Bu Hartati, cicilan mobil Damar. Semuanya dibayar dari gaji saya tanpa persetujuan saya. Lalu, bukti puncaknya. Dokter Pratama dan tim medis forensik menyelesaikan dokumentasi luka saya. Dan dari rekam medis lama, mereka menemukan sesuatu. Catatan saat saya keguguran setahun lalu menunjukkan memar di perut. Yang waktu itu saya katakan tersandung. Memar yang polanya konsisten dengan dorongan, bukan jatuh sendiri. Tapi senjata utama tetaplah kamera di kamar bayi. Pak Bramantyo memutar rekaman itu. Dan wajahnya mengeras. Tamparan Bu Hartati. Dorongan di tangga. Suara Damar yang menolak membawa saya ke rumah sakit. Suara Sekar yang tertawa sambil merekam. Dan percakapan di ruang makan. Didiamkan 2 hari juga, jinak lagi dengan ini. Kata Pak Bramantyo. Kasus mereka selesai sebelum dimulai. Hari persidangan pertama tiba. Saya datang dengan kursi roda, didampingi orang tua saya dan Pak Bramantyo. Keluarga Prasetya datang dengan pengacara mereka sendiri, dengan wajah angkuh.
Bu Hartati bahkan tersenyum sinis ke arah saya, seolah yakin akan menang. Pengacara mereka berdiri pertama. Dia berargumen bahwa saya jatuh sendiri, bahwa saya mengalami depresi pasca melahirkan, dan melukai diri sendiri untuk mencari perhatian. Bahwa keluarga Prasetya adalah keluarga baik-baik yang difitnah oleh menantu yang tidak tahu diri. Saya mendengarkan semuanya dengan tenang. Bu Hartati mulai percaya diri. Damar menunduk. Sekar menatap saya dengan tatapan meremehkan. Mereka pikir mereka menang. Lalu Pak Bramantyo berdiri. Yang mulia, katanya. Klien saya tidak akan beradu argumen. Klien saya akan menunjukkan fakta. Dia menyerahkan map pertama, rekam medis forensik. Lalu map kedua, rekening koran 3 tahun. Lalu, dia meminta izin untuk memutar sebuah rekaman. Layar di ruang sidang menyala. Dan untuk pertama kalinya, keluarga Prasetya melihat sudut yang tidak pernah mereka bayangkan. Sudut kamera di kamar bayi. Mereka melihat tamparan itu, dorongan itu. Mereka mendengar suara mereka sendiri. Jelas. Tanpa bisa dibantah. Rekaman itu berputar tanpa ampun. Terlihat jelas Kavin menangis di pelukan saya, dan bagaimana saya memutar tubuh untuk melindunginya saat terdorong. Terlihat Sekar berdiri di pintu, merekam sambil tertawa. Tidak satu pun mengulurkan tangan. Terlihat Damar masuk, menatap saya yang tergeletak, lalu berbalik pergi. Setiap detik adalah dakwaan. Lalu suara dari ruang makan terdengar di seluruh ruang sidang. Perempuan begitu. Didiamkan 2 hari, juga jinak lagi. Suara Bu Hartati sendiri. Beberapa orang di ruang sidang menahan napas. Hakim mengernyitkan dahi dan menulis sesuatu di catatannya. Wajah Bu Hartati memutih. Senyum sinisnya lenyap. Sekar menutup mulutnya dengan tangan. Dan Damar, untuk pertama kalinya sejak malam itu, menatap saya. Bukan dengan amarah, tapi dengan ketakutan murni. Pengacara mereka mencoba menyela. Yang mulia, rekaman ini bisa direkayasa. Pak Bramantyo tersenyum. Rekaman ini tersimpan di server cloud dengan stempel waktu yang tidak bisa diubah. Tim forensik digital sudah memverifikasi keasliannya, dan suara dalam rekaman telah dicocokkan dengan sampel suara para terdakwa. Ruang sidang sunyi, hanya terdengar isak tangis tertahan Bu Hartati, yang kini bukan amarah, tapi pamik. Saya menatap mereka satu persatu, dan untuk pertama kalinya, sayalah yang memegang segalanya. Putusan tidak datang hari itu, tapi arah angin sudah jelas selama proses persidangan berikutnya. Satu persatu, fakta terungkap. Bu Hartati didakwa penganiayaan berat. Damar didakwa pembiaran dan penggelapan harta bersama. Sekar, karena merekam dan menyembunyikan kejahatan, menjadi saksi yang memberatkan dirinya sendiri. Di persidangan kedua, pengacara mereka mencoba taktik baru. Mereka menghadirkan tetangga yang bersaksi bahwa keluarga Prasetya adalah keluarga baik-baik. Tapi Pak Bramantyo menghadirkan Bu Ratna, perawat pensiunan yang menyelamatkan saya malam itu. Dengan suara tenang, Bu Ratna menceritakan apa yang dia lihat. Tubuh saya yang tergeletak di lantai. Dan bagaimana Bu Hartati lebih sibuk menjaga Citra daripada menolong menantunya. Kesaksian itu menutup celah terakhir pembelaan mereka. Lalu, giliran bukti finansial. Rekening koran 3 tahun diperlihatkan di layar. Setiap transaksi yang menguras gaji saya tertera jelas. Hakim membaca angka demi angka, dan wajahnya semakin keras. Motif menjadi terang. Mereka tidak hanya menyakiti saya secara fisik, mereka telah merampok saya secara sistematis selama bertahun-tahun. Perceraian saya dikabulkan dalam pembagian harta bersama. Rumah di Bintaro yang setengahnya saya cicil, jatuh ke tangan saya. Uang yang mereka selewengkan dari rekening saya, sebagian besar dipulihkan. Pak Bramantyo menyerahkan berkas terakhir kepada saya dan tersenyum. Keputusan yang baik. Bu Anindya, Anda tidak ingin menjadi barang konsumsi mereka lagi tanpa Bapak. Ini tidak akan terjadi, kata saya. Saya hanya melakukan pekerjaan saya, jawabnya. Yang membangun semua ini adalah keberanian Anda. Yang paling penting, hak asuh Kavin jatuh ke tangan saya. Pengadilan memutuskan bahwa lingkungan keluarga Prasetya
tidak aman untuk seorang anak. Saat saya menggendong Kevin kembali, untuk pertama kalinya tanpa ada yang merebutnya, saya menangis. Bukan karena sakit, tapi karena akhirnya kami bebas. Bulan-bulan berlalu. Kaki saya pulih. Bekas luka di punggung memudar, hampir tak terlihat. Saya kembali bekerja di klinik, dan setiap sore saya pulang ke apartemen tempat Kevin menunggu dengan senyum tanpa dosa. Saya juga mulai meluangkan waktu untuk perempuan-perempuan lain. Di klinik, saya bertemu banyak ibu muda yang datang dengan luka yang tidak mereka ceritakan. Mata yang menghindar, memar yang disembunyikan di balik lengan panjang. Saya mengenali tatapan itu, karena dulu itu adalah tatapan saya sendiri. Dan kepada mereka, dengan hati-hati, saya menanam satu benih keberanian bahwa mereka tidak sendirian, bahwa selalu ada jalan keluar. Suatu petang, ponsel saya berdering. Nomor tak dikenal. Saya hampir tidak menjawab, tapi sesuatu membuat saya mengangkatnya. Keheningan panjang, lalu suara yang lelah. Suara Bu Hartati. "Anindya," katanya. Suaranya bergetar. Kali ini bukan pura-pura. Kami sudah kalah semua. Rumah kampung disita. Damar dipecat dari bank. Sekar pergi entah kemana. Dia berhenti. "Maaf, aku benar-benar minta maaf." Saya diam sejenak. Lalu saya berkata tanpa amarah, tanpa kemenangan, "Bu, saya tidak menyimpan dendam, tapi saya juga tidak punya maaf untuk diberikan. Yang terjadi, biarlah hukum yang menyelesaikan. Saya hanya ingin satu hal." "Apa?" tanyanya pelan. "Tolong, jangan pernah hubungi saya lagi dan jangan pernah mendekati Kevin," kata saya. "Anak itu akan tumbuh tanpa mengenal tangan yang pernah menyakiti ibunya." Saya menutup telepon. Di luar jendela, matahari tenggelam di cakrawala. Lampu-lampu jalan mulai menyala. Udara terasa sedikit dingin. Tapi di pelukan saya, Kevin tertidur tenang. Dan badai yang dulu pernah mematahkan sayap saya, kini hanya tinggal kenangan. Cerita ini mengajarkan satu hal yang ingin saya titipkan kepada kalian. Kekuatan bukan tentang seberapa keras kamu membalas, tapi tentang seberapa sabar kamu menunggu dan seberapa cerdas kamu mengumpulkan kebenaran. Jangan pernah meremehkan diam seorang perempuan yang sedang menghitung. Dan jangan pernah berpikir bahwa kesabaran adalah kelemahan. Di luar sana, ada banyak perempuan yang berada di posisi saya dulu, yang merasa terjebak, merasa sendiri, merasa tidak punya jalan keluar. Untuk kalian, saya ingin berkata, kalian tidak sendirian. Hukum ada untuk melindungi kalian, dan keberanian untuk satu langkah pertama bisa mengubah segalanya. Ada juga banyak suami seperti Damar di luar sana, yang diam saat seharusnya melindungi, yang memilih ibunya di atas keadilan. Kepada mereka, ketahuilah, diam di hadapan kekerasan bukanlah kenetralan. Itu adalah keberpihakan kepada yang salah. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Hartati yang lupa bahwa menantu juga seorang anak. Anak dari orang tua lain yang menyayanginya, yang mengira kekuasaan di rumah memberi mereka hak untuk menyakiti. Sejarah selalu mencatat bahwa kekuasaan yang dibangun di atas penindasan pada akhirnya runtuh oleh tangannya sendiri. Hari ini, Kevin sudah bisa memanggil saya mamah dengan jelas. Kaki saya kuat lagi. Klinik saya berkembang. Dan setiap kali saya melihat pohon flamboyan dari jendela, saya ingat bahwa saya pernah hampir hancur, lalu memilih untuk bangkit. Saya ingat lantai dingin itu, dan saya bersyukur. Karena di sanalah saya menemukan kekuatan yang tidak pernah saya tahu saya miliki. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk diam, atau untuk bersuara, untuk menyerah, atau untuk bangkit. Saya memilih bangkit. Dan kalau kalian sedang berada di lantai yang dingin seperti saya dulu, saya ingin kalian tahu, kalian juga bisa bangkit. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Saya membaca setiap satu darinya. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa
Di cerita berikutnya, di tengah pesta lamaran adik ipar saya, mertua menyuruh saya mencuci tumpukan piring kotor di dapur belakang. Tepat ketika tangan saya basah oleh busa sabun, saya mendengar mereka tertawa di ruang tamu. Mereka menyebut saya perempuan kampung yang tidak tahu diri. Suami saya ikut tertawa paling keras. Saya tersenyum. Saya tinggalkan piring kotor itu di wastafel. 1 jam kemudian, saya pastikan seluruh keluarga itu kehilangan rumah yang sedang mereka banggakan. Sebelum kita masuk lebih dalam, sempatkan dulu menulis di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton cerita ini? Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya saya makin semangat menghadirkan kisah yang lebih menarik lagi. Nama saya Anindya Kusuma. Usia saya 33 tahun. Di mata keluarga suami, saya hanya seorang perempuan kampung dari Wonosobo yang beruntung dinikahi anak mereka. Mereka mengira saya tidak punya apa-apa. Mereka mengira saya bodoh. Mereka mengira saya hidup menumpang di rumah mewah ini karena belas kasihan. Mereka salah besar. Tapi biarkan saya ceritakan dari awal. Biarkan kalian melihat sendiri seberapa dalam saya menahan diri selama 5 tahun ini. 5 tahun lalu, saya menikah dengan Reza Mahendra. Pria itu tampan, pandai bicara, dan saat itu sedang merintis usaha properti kecil yang nyaris bangkrut. Saya mencintainya. Saya benar-benar mencintainya. Maka ketika dia berkata bahwa keluarganya butuh waktu untuk menerima saya menurut. Ketika dia memohon agar saya berpura-pura sebagai perempuan biasa, supaya ibunya tidak merasa terancam, saya menurut lagi. Saya menyimpan rapat siapa diri saya yang sebenarnya. Saya tidak pernah memberitahu mereka bahwa saya seorang notaris. Saya tidak pernah memberitahu bahwa saya memimpin sebuah kantor notaris dan firma properti bernama Kusuma Nara. Firma itu termasuk yang paling dipercaya mengurus akta dan sertifikat tanah di kawasan elit Jakarta Selatan. Saya tidak pernah memberitahu bahwa rumah mewah yang mereka tempati, yang mereka banggakan kepada seluruh kerabat, sebenarnya dibeli dengan uang saya melalui sebuah perusahaan atas nama saya sendiri. Saya membiarkan mereka percaya bahwa Reza yang membeli semuanya. Saya melakukan itu karena cinta. Saya pikir jika saya merendahkan diri cukup lama, suatu hari mereka akan melihat ketulusan saya. Saya pikir jika saya cukup sabar, suatu hari mertua saya akan memeluk saya seperti anaknya sendiri. Betapa naifnya saya waktu itu. Hari Minggu pagi itu seharusnya menjadi hari yang membahagiakan. Hari ini adalah acara lamaran resmi Vania, adik ipar saya. Keluarga calon suaminya akan datang ke rumah ini. Rumah yang saya beli diam-diam 5 tahun lalu untuk meminang Vania secara adat. Sejak subuh, suasana rumah sudah sangat tegang. Mertua saya, Bu Hartati, berteriak ke sana kemari mengatur segalanya. Catering datang membawa puluhan nampan makanan. Tukang dekorasi memasang bunga di sepanjang teras. Semua harus sempurna. Semua harus terlihat mewah di mata keluarga besan baru. Dan di tengah semua kesibukan itu, hanya ada satu orang yang diperlakukan seperti pembantu. Saya. Pagi itu, sebelum tamu datang, Bu Hartati memanggil saya ke dapur dengan suara tajam. "Anindya," katanya tanpa menoleh, "kamu urus semua piring dan gelas di belakang. Jangan sampai ada satupun yang kotor saat tamu datang. Dan jangan keluar ke ruang depan. Kamu tahu sendiri, penampilanmu tidak pantas dipamerkan ke keluarga besan." Saya hanya mengangguk. "Baik, Bu," jawab saya pelan. Saya sudah terbiasa. 5 tahun ini, saya selalu menjadi yang di belakang. Saat keluarga berkumpul, saya di dapur. Saat ada tamu penting, saya disuruh masuk kamar. Saat foto keluarga diambil, saya tidak pernah diajak berdiri di tengah. Saya hanyalah bayangan di rumah saya sendiri. Vania, adik ipar saya, lewat di depan dapur sambil membawa gaun lamarannya. Dia menatap saya dari atas sampai bawah dengan pandangan jijik. "Mbak, tolong nanti jangan keluar ya," katanya. "Aku malu kalau calon mertuaku tahu kakakku punya istri kampung kayak Mbak. Nanti dikira keluarga kami nggak berkelas." Saya menelan ucapan itu. Saya hanya tersenyum tipis. "Tenang saja, Vania," jawab saya. "Aku akan di dapur." Dia tersenyum puas, lalu pergi.
Saya menatap tumpukan piring di hadapan saya. Puluhan piring, gelas, mangkuk. Semua menunggu untuk dicuci. Saya menyingsingkan lengan baju, membuka keran, dan mulai bekerja. Air dingin mengalir di tangan saya. Busa sabun menutupi jari-jari saya. Saya bekerja dalam diam. Sementara dari ruang depan, terdengar suara tawa, gelas beradu, dan musik gambus yang diputar untuk menyambut tamu. Saya tidak tahu bahwa pagi itu akan menjadi pagi terakhir saya menjadi perempuan yang menahan diri. Mungkin kalian bertanya, kenapa saya bisa bertahan selama itu? Kenapa seorang notaris yang punya kantor sendiri, yang punya uang sendiri, rela menjadi pembantu di rumah suaminya? Jawabannya sederhana dan mungkin terlalu naif. Saya ingin diterima. Saya ingin punya keluarga. Saya tumbuh sebagai anak yatim piatu. Kedua orang tua saya meninggal dalam kecelakaan saat saya berusia 17 tahun. Sejak itu, saya berjuang sendirian. Saya kuliah dengan beasiswa. Saya bekerja paruh waktu di kantor notaris sambil belajar. Saya merangkak dari bawah. Sampai akhirnya, saya bisa membuka firma saya sendiri. Tapi di tengah semua kesuksesan itu, ada satu lubang yang tidak pernah terisi. Saya tidak punya siapa-siapa untuk pulang. Maka ketika Reza datang dengan senyum hangatnya, ketika dia berkata bahwa dia ingin membangun keluarga bersama saya percaya. Saya pikir inilah keluarga yang saya idamkan. Saya rela melepaskan apapun demi itu, termasuk harga diri saya. Tahun pertama pernikahan kami sebenarnya tidak terlalu buruk. Reza masih memperlakukan saya dengan baik. Meski ibunya sudah mulai dingin sejak awal. Bu Hartati tidak pernah suka pada saya. Di matanya, saya tidak punya garis keturunan yang pantas. Saya tidak punya gelar bangsawan. Tidak punya ayah pejabat. Tidak punya warisan. Saya hanya perempuan biasa dari desa. Tapi semuanya berubah ketika usaha Reza mulai goyah. Saat itu, properti yang dia kembangkan gagal terjual. Utangnya menumpuk. Bank menolak memberinya pinjaman tambahan. Dia pulang setiap malam dengan wajah kusut. Kadang mabuk. Kadang menangis di pojok kamar. Dan saya, sebagai istrinya, tidak tega melihatnya hancur. Maka diam-diam, melalui firma saya menyuntikkan modal ke perusahaannya. Saya membuat skema yang rapi. Saya menyamarkan dana itu sebagai pinjaman dari investor anonim. Saya bahkan menggunakan perusahaan cangkang agar tidak ada yang bisa melacak bahwa uang itu berasal dari saya. Reza tidak pernah tahu. Sampai hari ini, dia mengira dirinya bangkit karena kerja kerasnya sendiri. Saya melakukan itu karena saya mencintainya. Saya tidak ingin dia merasa rendah karena diselamatkan oleh istrinya. Saya membiarkan dia merasa menjadi pahlawan, sementara saya menjadi bayangan di belakangnya. Dan inilah balasan yang saya terima. Setelah usahanya bangkit, Reza berubah. Atau mungkin dia tidak berubah. Mungkin dia memang selalu seperti itu, dan saya yang terlalu buta untuk melihatnya. Dia mulai mendengarkan ibunya lebih dari mendengarkan saya. Bu Hartati terus berbisik di telinganya, menyatakan bahwa saya tidak pantas, bahwa dia bisa mendapatkan istri yang lebih baik sekarang setelah dia sukses. Lalu mereka pindah ke rumah ini, rumah yang saya beli diam-diam, yang saya hadiahkan secara tersembunyi, agar Reza merasa dia yang membelinya. Begitu pindah ke rumah mewah ini, sikap mereka semakin menjadi-jadi. Saya masih ingat hari pertama Bu Hartati menginjakan kaki di rumah ini. Dia berkeliling, menyentuh setiap perabot, lalu berkata kepada saya dengan nada merendahkan, "Anindya, rumah ini terlalu bagus untuk perempuan sepertimu. Kamu harus tahu diri. Jangan sampai kamu merusak apapun di sini. Lebih baik kamu urus dapur dan kebersihan saja." Saya hanya tersenyum waktu itu. Padahal di dalam hati, saya tahu setiap ubin marmer yang dia injak, setiap lampu kristal yang dia kagumi, semua dibeli dengan uang saya. Hari demi hari, perlakuan mereka semakin kasar. Saya dibangunkan subuh untuk menyiapkan sarapan. Saya disuruh mencuci, menyetrika, mengepel. Semua sendirian. Meski ada uang untuk menyewa pembantu. "Buat apa bayar pembantu kalau ada kamu?" kata Fania suatu hari
sambil melempar tumpukan baju kotornya ke kaki saya. Saya menelan semuanya. Setiap kali saya pulang dari kantor, saya melepas blazer saya, menyembunyikannya di tas, lalu mengenakan baju lusuh sebelum masuk rumah. Di kantor, saya adalah Bu Anindya, notaris yang disegani. Di rumah, saya adalah Anindya si pembantu. Dua kehidupan yang saya jalani setiap hari demi sebuah keluarga yang tidak pernah menganggap saya bagian dari mereka. Ada satu malam yang tidak pernah saya lupakan. Malam itu saya demam tinggi. Tubuh saya menggigil. Kepala saya berdenyut. Tapi Bu Hartati tetap menyuruh saya memasak untuk arisannya. Saya memohon agar diizinkan istirahat. Tahu apa jawabannya? Dia berkata, sakit sedikit saja sudah mengeluh. Dasar perempuan manja. Dulu waktu saya muda, melahirkan pun saya tetap masak. Malam itu, saya memasak dengan tangan gemetar, lalu pingsan di dapur. Saat saya siuman, tidak ada satupun yang menengok saya. Reza sedang asik menonton televisi bersama ibunya. Saya bangkit sendiri, membersihkan diri sendiri, dan tidur sendiri. Saat itu sebenarnya saya sudah hampir menyerah. Saya hampir memutuskan untuk mengungkap siapa diri saya dan meninggalkan mereka. Tapi saya menahan diri sekali lagi. Saya berkata pada diri sendiri, mungkin mereka hanya butuh waktu. Mungkin suatu hari mereka akan berubah. Saya benar-benar perempuan yang bodoh waktu itu. Dan hari Minggu ini, di tengah pesta lamaran Fania, kebodohan saya akhirnya berakhir. Ada beberapa kejadian dalam 5 tahun itu yang tidak akan pernah saya lupakan. Kejadian-kejadian yang, jika saya bukan perempuan yang terlalu sabar, seharusnya sudah cukup untuk membuat saya pergi sejak lama. Kejadian pertama terjadi di tahun kedua pernikahan kami. Saat itu Bu Hartati kehilangan sepasang anting emasnya. Anting yang katanya warisan dari neneknya. Seisi rumah heboh mencarinya. Dan tanpa bukti apapun, Bu Hartati langsung menuding saya. Pasti kamu yang ambil, katanya di depan seluruh keluarga yang sedang berkumpul. Perempuan miskin seperti kamu memang suka tergiur barang mahal. Mengaku saja, kamu jual kemana antingnya? Saya berdiri membeku. Saya bersumpah, saya tidak menyentuh anting itu. Tapi tidak ada yang percaya. Reza, suami saya, bahkan tidak membela saya. Dia hanya berkata, Anindya, kalau memang kamu ambil, kembalikan saja. Jangan bikin malu. Saya menangis malam itu. Bukan karena dituduh mencuri, tapi karena suami saya, orang yang seharusnya paling mengenal saya, dengan mudahnya percaya bahwa saya pencuri. 3 hari kemudian, pembantu menemukan anting itu terselip di balik bantal sofa. Bu Hartati sendiri yang lupa menaruhnya di sana. Tahu apa yang dia katakan saat anting itu ditemukan? Tidak ada permintaan maaf. Dia hanya berkata, untung ketemu. Kalau tidak, sudah saya laporkan polisi. Tidak ada satupun yang meminta maaf kepada saya. Seakan menuduh saya pencuri adalah hal yang wajar. Kejadian kedua lebih menyakitkan. Itu terjadi saat ulang tahun Bu Hartati yang ke-60. Saya dengan susah payah membuatkan kue ulang tahun untuknya. Saya bangun jam 3 pagi, memanggang kue itu dengan tangan saya sendiri, menghiasnya dengan hati-hati. Saya ingin menunjukkan bahwa saya menyayanginya, meski dia tidak pernah menyayangi saya. Saat saya membawa kue itu ke hadapannya, dengan disaksikan banyak tamu, Bu Hartati menatap kue itu, lalu menatap saya. Lalu dia mendorong kue itu hingga jatuh ke lantai. Berantakan, saya tidak butuh kue buatan tangan kasar seperti tanganmu, katanya. Saya mau kue dari toko terkenal, bukan kue kampung. Bersihkan itu sekarang. Saya berlutut, membersihkan pecahan kue di lantai. Di depan puluhan tamu yang menatap dengan iba sekaligus geli. Air mata saya jatuh bercampur dengan krim kue di lantai. Tapi saya tetap diam. Saya tetap bertahan. Kejadian ketiga adalah yang paling membuat saya muak. Vanya, adik ipar saya, suatu kali meminjam mobil saya. Mobil yang saya beli dengan uang saya sendiri, lalu menabrak pagar tetangga. Kerusakannya cukup parah. Dan saat tetangga datang menagih ganti rugi, Fania dengan entengnya berkata, itu mobil kakak ipar saya. Dia yang harus bertanggung jawab. Dia kan yang punya. Saya akhirnya yang membayar semua kerusakan itu. Mobil saya. Kesalahan Fania.
tapi saya yang menanggung. Dan tidak ada satupun ucapan terima kasih. Yang ada hanya Fania yang berkata, "Untung ada Mbak Anindya. Lumayan, ada yang bisa disuruh bayar. Lumayan, ada yang bisa disuruh." Itulah posisi saya di keluarga ini. Bukan istri, bukan menantu, bukan kakak ipar. Hanya seseorang yang lumayan, ada untuk disuruh dan dimanfaatkan. Saya menyimpan semua luka itu rapat-rapat. Saya kubur dalam-dalam, sambil terus berharap pada keajaiban yang tidak pernah datang. Saya pikir cinta saya akan meluluhkan mereka. Saya pikir pengorbanan saya akan membuka mata mereka. Tapi kebaikan yang diberikan kepada orang yang salah hanya akan dianggap kelemahan. Dan kelemahan di mata orang-orang seperti mereka adalah undangan untuk menginjak lebih dalam. 5 tahun. 5 tahun saya membiarkan diri saya diinjak sambil memegang kunci yang bisa menghancurkan seluruh kerajaan palsu mereka kapan saja. Saya hanya menunggu satu momen di mana mereka menunjukkan wajah asli mereka secara terang-terangan di depan banyak saksi. Dan hari Minggu ini, di pesta lamaran Fania, momen itu akhirnya tiba. Pagi itu, sebelum tamu datang. Sebenarnya sudah banyak kejadian yang menjadi tanda bahwa hari ini akan berbeda. Sejak subuh, Bu Hartati sudah menetapkan banyak aturan. Salah satunya, dia menyita ponsel saya. "Hari ini, kamu tidak boleh main ponsel," katanya. "Saya tidak mau kamu sibuk sendiri sementara ada banyak pekerjaan. Berikan ponselmu. Nanti saya kembalikan setelah acara selesai." Saya menyerahkan ponsel utama saya tanpa banyak bicara. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa saya masih menyimpan satu ponsel lagi di laci kamar. Ponsel yang tidak pernah saya pakai di depan mereka. Ponsel yang terhubung langsung dengan firma dan tim hukum saya. Dia mengira telah memutus saya dari dunia luar. Padahal, dia baru saja mempermudah rencana saya. Yang pertama terjadi di dapur saat saya sedang menata gelas. Bu Hartati datang membawa setumpuk taplak meja. "Anindya, semua taplak ini harus disetrika sekarang. 15 helai. Saya mau semuanya licin sempurna sebelum tamu datang jam 11. Saya melirik jam. Saat itu, pukul 9. 15 taplak besar dalam 2 jam. Sambil mengurus piring dan gelas. Itu mustahil. Tapi saya tidak membantah. Saya hanya berkata, "Baik, Bu." Lalu mulai bekerja lebih cepat. Yang kedua terjadi setengah jam kemudian. Fania masuk ke dapur, melihat saya menyetrika, lalu tertawa. "Mbak, setrikaannya jangan asal-asalan ya. Kalau ada yang kusut sedikit saja. Calon mertuaku pasti menilai keluarga kami jorok. Oh iya, dan tolong jangan pakai parfum. Bau dapur lebih cocok untukmu." Saya tidak menjawab. Saya hanya terus menyetrika. Sementara, dalam hati, satu demi satu, saya mencatat setiap penghinaan itu. Yang ketiga, terjadi di kamar mandi tamu. Fania memanggil saya dengan nada memerintah. "Mbak, kamar mandi tamu masih bau. Cepat sikat sampai bersih. Calon mertuaku paling tidak suka kamar mandi kotor. Jangan sampai dia masuk dan menemukan satu noda pun." Saya menyikat lantai dan kloset kamar mandi itu dengan tangan saya sendiri. Sementara dari luar, terdengar suara Fania tertawa bersama teman-temannya. Saat saya keluar dengan tangan masih basah, Fania melihat saya, lalu berkata kepada temannya dengan suara yang sengaja dikeraskan, "Itu kakak iparku. Untung ada dia. Jadi aku tidak perlu repot. Lumayan. Ada babu gratis di rumah." Babu gratis. Kata itu menggema di telinga saya. Tapi saya hanya tersenyum tipis, lalu kembali bekerja. Yang ketiga adalah soal makanan. Menjelang siang, perut saya benar-benar lapar. Saya belum makan apapun sejak subuh. Saya melihat ada sepiring nasi sisa di meja dapur. Saya hendak memakannya. Tapi Bu Hartati masuk, langsung menyambar piring itu dari tangan saya. Itu untuk anjing peliharaan tetangga yang dititipkan. "Kamu mau makan makanan anjing? Tunggu sampai tamu selesai. Baru kamu boleh makan sisa-sisanya. Makanan anjing." Dia menyamakan saya dengan anjing. Dan saya, sekali lagi, hanya menelan ludah dan kembali bekerja. Belum selesai rasa perih itu. Datang penghinaan berikutnya. Saat saya hendak keluar dapur untuk mengambil air, Bu Hartati mencegat saya.
Tunggu, katanya. Buka kantong celemekmu, saya mau lihat. Saya terdiam. Untuk apa, Bu? Tanya saya. Banyak barang berharga di rumah ini hari ini. Perhiasan tamu, amplop, dan barang-barang mahal lainnya. Saya tidak mau ada yang hilang. Apalagi orang sepertimu, katanya, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Orang seperti saya, maksudnya orang yang dianggap pencuri hanya karena dianggap miskin. Saya membuka kantong celemek saya. Kosong. Tentu saja kosong. Tapi penghinaan itu tetap menusuk. Dituduh mencuri di rumah yang setiap batanya saya beli sendiri. Bu Hartati menggeledah kantong saya. Tidak menemukan apa-apa. Lalu pergi tanpa sepatah kata maaf. Seakan menggeledah menantunya sendiri seperti maling adalah hal yang biasa. Saat tamu mulai berdatangan, saya disuruh bersembunyi di dapur. Tapi pekerjaan tidak berhenti. Setiap beberapa menit, ada saja yang masuk membawa perintah baru. Antar air ke meja, bersihkan tumpahan di lantai. Cuci gelas kotor. Saya berlari ke sana kemari seperti pelayan restoran di jam sibuk. Di tengah semua itu, ada satu momen kecil yang membuat dada saya sesak. Seorang anak kecil, keponakan dari pihak besan, masuk ke dapur mencari air. Dia melihat saya, lalu bertanya polos. Tante ini pembantu di sini ya? Kok kerjanya banyak banget? Saya tidak tahu harus menjawab apa. Saya hanya tersenyum dan memberinya segelas air. Tapi di belakang anak itu, Vania muncul. Dan dengan suara keras dia berkata, "Iya, dia pembantu. Jangan dekat-dekat. Nanti bajumu kotor." Pembantu. Di rumah saya sendiri, di hadapan seorang anak kecil. Saat itulah saya membawa nampan buah ke ruang tamu. Saat itulah saya berdiri di balik pilar marmer. Dan saat itulah saya mendengar semua percakapan yang akhirnya mematahkan kesabaran saya sepenuhnya. Tapi bukan hanya soal hinaan tadi. Ada satu hal lagi yang saya dengar, yang membuat saya semakin yakin bahwa keluarga ini harus belajar pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Saat para tamu sibuk mengobrol, salah seorang petugas catering mendekati Bu Hartati dengan wajah cemas. Dia berbisik, tapi cukup keras, hingga saya bisa mendengar dari balik pilar. "Bu, maaf. Soal pembayaran catering. Sudah 2 minggu belum dilunasi. Bos saya minta hari ini harus dibayar." Bu Hartati tampak panik sesaat, lalu menjawab dengan suara rendah yang dipaksakan tenang. Nanti. Anak saya yang bayar. Jangan bikin malu di depan tamu. Nanti sore pasti saya transfer." Saya hampir tertawa. Mereka berpura-pura kaya di depan semua orang. Padahal untuk membayar catering pun mereka menunggak. Semua kemewahan ini hanya topeng. Dan topeng itu dibiayai oleh uang yang setiap bulan mengalir dari firma saya ke rekening Reza. Uang yang dia kira berasal dari keuntungan usahanya sendiri. Lalu datanglah percakapan tentang saya, tentang perempuan kampung yang sedang mencuci piring, tentang menantu yang tidak selevel, tentang istri yang bisa diceraikan kapan saja kalau ada yang lebih sempurna. Dan saat Reza mengucapkan kalimat terakhir itu sambil tertawa, sambil mengunyah kue di rumah yang saya beli, sesuatu di dalam diri saya benar-benar padam. Bukan amarah yang meledak, justru sebaliknya, sebuah ketenangan yang dingin. Ketenangan seseorang yang akhirnya tahu persis apa yang harus dilakukan dan punya semua kekuatan untuk melakukannya. Tamu dari keluarga calon suami Vania mulai berdatangan menjelang siang. Saya mendengar suara mertua saya menyambut mereka dengan nada yang dibuat-buat anggun. "Mari, mari. Silakan masuk. Rumah kami memang sederhana, tapi semoga nyaman." Sederhana. Saya hampir tertawa mendengarnya. Rumah 2 lantai dengan 5 kamar tidur. Kolam kecil di belakang, dan lantai marmer impor. Rumah yang sebenarnya milik saya. Dia menyebutnya sederhana dengan nada merendah yang penuh kesombongan. Saya terus mencuci piring. Tumpukan itu seakan tak ada habisnya. Setiap kali saya selesai dengan satu rak pembantu paruh waktu yang disewa, catering datang membawa rak baru yang kotor. Punggung saya mulai terasa nyeri. Keringat menetes di pelipis saya. Lalu, pintu dapur terbuka. Vania masuk dengan langkah cepat. "Mbak, makanan penutupnya kurang. Cepat siapkan buah-buahan di nampan besar itu. Lalu antar ke meja prasmanan. Tapi ingat, taruh saja di pinggir meja.
Jangan sampai tamu lihat mukamu, katanya ketus. Saya mengeringkan tangan. Menyiapkan nampan berisi potongan melon, semangka, dan anggur. Nampan itu berat. Saya mengangkatnya dengan kedua tangan, lalu berjalan menyusuri lorong yang menghubungkan dapur dengan ruang tamu utama. Perut saya berbunyi. Sejak subuh, saya belum makan apapun. Saya menatap potongan buah segar di nampan itu. Tapi saya tahu, jika saya berani memakannya, Bu Hartati akan mengamuk. Makanan tamu tidak boleh disentuh pembantu. Begitu aturannya. Dan di rumah ini, saya adalah pembantu. Saya meletakkan nampan di pinggir meja prasmanan, persis seperti yang diperintahkan. Lalu saya bergegas mundur ke balik dinding pembatas, di belakang sebuah pilar marmer besar. Dari sana, saya bisa melihat dan mendengar segalanya tanpa terlihat. Ruang tamu penuh dengan kerabat. Bu Hartati duduk di kursi utama, dikelilingi para bibi dan tante. Fania duduk di sampingnya, anggun dalam gaun barunya. Dan di seberang mereka, keluarga calon suami Fania duduk rapi, mengamati rumah dengan kagum. Rumah ibu luar biasa sekali, kata seorang wanita dari pihak besan. Perabotnya semua import. Pasti mahal sekali. Bu Hartati tertawa kecil, mengibaskan tangan dengan gaya merendah yang dibuat-buat. Biasa saja. Anak laki-laki saya, Reza, yang membelikan rumah ini untuk saya. Dia bilang tidak akan tenang bekerja kalau ibunya tidak hidup nyaman. Dia direktur perusahaan properti. Penghasilannya ratusan juta sebulan. Saya menggenggam erat sisi pilar marmer itu. Direktur, penghasilan ratusan juta. Setiap kata itu adalah kebohongan. Usaha Reza nyaris bangkrut 5 tahun lalu. Yang menyelamatkannya adalah suntikan modal dari firma saya, yang selama ini saya samarkan sebagai pinjaman bank. Beruntung sekali, ibu punya anak sehebat itu. Timpal wanita lain. Lalu, di mana istri Reza? Saya dengar dia menikah, tapi kok tidak kelihatan. Pertanyaan itu membuat jantung saya berdegup. Saya menahan napas, menunggu jawaban dari keluarga yang selama 5 tahun ini saya layani dengan sepenuh hati. Bu Hartati memutar bola matanya. Suaranya ditinggikan dengan sengaja. Dibuat lantang agar terdengar sampai ke sudut ruangan. Oh, perempuan itu. Dia ada di belakang, sedang mencuci piring. Mencuci piring? Kenapa tidak suruh pembantu saja? Ibu kan orang kaya sekarang. Tanya wanita itu lagi, tampak heran. Fania menyela dengan tawa sumbang. Untuk elawar uang menyewa pembantu. Kalau sudah ada tenaga cuma-cuma di rumah, sudah sepantasnya dia di belakang. Perempuan kampung seperti dia tidak selevel dengan kita yang duduk di ruang tamu. Dia tidak tahu cara bicara dengan orang berkelas. Nanti malah bikin malu keluarga. Darah saya terasa dingin mendengarnya. Hinaan itu diucapkan terang-terangan di depan puluhan pasang telinga, dan tidak ada satupun yang membela saya. Beberapa kerabat justru mengangguk setuju, tersenyum sinis. Memang benar, lanjut Bu Hartati dengan nada makin tinggi. Keluarga kita sekarang sudah kelas atas. Sementara perempuan itu cuma lulusan biasa, yatim piatu. Tidak punya warisan sepeser pun. Untung anak saya berbaik hati memungutnya. Kalau bukan karena Reza, dia pasti sudah jadi gelandangan di pinggir jalan. Kata-kata itu meluncur seperti pedang yang menusuk ulu hati saya. Yatim piatu. Itu benar. Kedua orang tua saya memang sudah tiada, tapi mereka mewariskan satu hal kepada saya sebelum pergi. Otak dan harga diri. Dua hal yang justru tidak dimiliki keluarga ini. 5 tahun ini, saya menelan semua. Saat masakan saya dibilang kurang asin. Saat lantai yang saya pel dibilang kurang mengkilap. Saat baju yang saya setrika dibilang kurang rapi. Saya kira mertua saya hanya keras karena karakternya. Hari ini saya sadar di matanya. Saya tidak pernah dianggap manusia, tapi rasa sakit itu belum seberapa. Dari arah teras, Reza melangkah masuk. Dia baru selesai merokok bersama paman-pamannya. Dia menyelinap ke tengah kerumunan, lalu mencomot kue kering dari piring saji. Wah, seru bener obrolannya. Sedang membahas apa? Tanyanya sambil terkekeh. Ini. Bibi-bibimu menanyakan istrimu, sahut Fania mengejek. Ibu bilang dia lagi asik cuci piring di belakang. Reza tertawa. Dia benar-benar tertawa.
Tidak ada secuil pun rasa bersalah di wajahnya. Biarkan saja dia di sana, ucapnya santai sambil mengunyah kue. Dia memang lebih cocok di dapur. Otaknya tidak akan nyambung kalau diajak bicara soal bisnis. Yang dia pahami hanya urusan dapur dan belanja sayur. Biar saja dia mengerti tempatnya di sini. Jari-jari saya mengerat pada tepi nampan, sementara seluruh tubuh saya terasa kebas. Pria yang tadi malam tidur di samping saya. Pria yang mengecup dahi saya tiap pagi sebelum ke kantor. Pria yang seluruh kejayaannya tumbuh di atas uang yang diam-diam saya alirkan. Kini, di hadapan banyak orang, dia meremukkan martabat saya tanpa ragu. Lalu kenapa tidak kau ceraikan saja, Reza? Kata seorang bibi. Cari istri yang lebih sepadan. Anak teman arisan ibu ada yang manajer bank. Jauh lebih cocok untuk pria sukses sepertimu. Reza tersenyum. Pelan-pelan saja untuk sekarang. Lumayan ada yang mengurus rumah gratis tanpa perlu digaji. Urusan mencari istri yang sederajat. Gampang itu nanti setelah saya menemukan sosok yang benar-benar pas. Kalimat itu menjadi batas terakhir kesabaran saya. Jembatan yang selama 5 tahun saya bangun dengan batu bata kesabaran dan semen pengorbanan. Seketika runtuh berkeping-keping. Segala kepedihan, kekecewaan, dan keputusasaan yang sejak tadi menyesaki rongga dada saya seketika menguap begitu saja. Air mata yang sempat menggenang langsung mengering. Sebagai gantinya, sebuah perasaan dingin mulai menyelimuti seluruh tubuh saya. Dingin yang mematikan. Dingin yang hanya dimiliki seseorang ketika dia memutuskan bahwa belas kasihan telah berakhir. Perempuan naif yang selama 5 tahun rela dijadikan alas kaki keluarga ini lenyap pada detik itu pula. Sosok yang kini bersembunyi di balik tiang marmer bukan lagi seorang menantu melarat yang hidup menumpang. Sosok ini adalah pemegang hak penuh atas tiap meter persegi bangunan ini. Penguasa diam yang kapan saja bisa mencabut seluruh kemewahan palsu keluarga ini. Saya tidak jadi maju ke ruang tamu. Saya membalikkan badan, membawa langkah saya kembali ke lorong. Setiap langkah yang menjauh terasa sangat ringan dan mantap. Saya tahu persis apa yang harus saya lakukan. Saat para tamu semakin ramai, percakapan di ruang tamu pun semakin panjang. Saya yang masih bersembunyi di balik tiang marmer, mau tak mau mendengar setiap kalimat yang terlontar. Dan setiap kalimat itu semakin meyakinkan saya bahwa keputusan yang akan saya ambil adalah benar. Seorang bibi dari pihak Bu Hartati, wanita bertubuh gemuk dengan banyak gelang emas di tangannya, menyahut sambil menyipasi diri. Sebenarnya, kata bibi itu, untung Reza tidak punya anak dari perempuan kampung itu. Bayangkan kalau sampai punya cucu. Pasti wajahnya kampungan semua. Malu kita. Beberapa orang tertawa mendengarnya. Tertawa. Seakan membicarakan keturunan saya yang belum ada adalah lelucon yang lucu. Bu Hartati ikut menimpali. Makanya, saya tidak pernah mengizinkan mereka punya anak dulu. Saya bilang ke Reza, tunggu sampai dia menemukan istri yang lebih pantas. Untuk apa buru-buru punya anak dengan perempuan yang tidak jelas asal-usulnya? Mendengar itu, ada sesuatu yang menusuk di dalam dada saya. Selama ini, saya memang belum punya anak. Dan saya selalu mengira itu karena takdir. Saya tidak pernah tahu bahwa di belakang saya, mereka sengaja mengatur agar saya tidak punya keturunan. Seakan rahim saya pun tidak cukup pantas untuk melahirkan penerus keluarga mereka. Saya menutup mata sejenak, menghirup napas dalam-dalam, lalu membuka mata kembali. Kini dengan tatapan yang sama sekali berbeda. Percakapan terus berlanjut. Vania, dengan nada bangga, mulai bercerita tentang rencana pernikahannya. Pokoknya pesta pernikahanku harus lebih mewah dari ini, katanya. Calon suamiku kan dari keluarga terpandang. Untung aku tidak seperti Mbak Anindya, yang menikah cuma modal cinta. Aku menikah dengan orang yang sederajat. Seorang tante bertanya, memang, calon suamimu kerja apa? Vania. Dia pengusaha. Jawab Vania dengan dagu terangkat. Keluarganya punya banyak properti. Nah, kalau soal properti, mungkin nanti firma kakak iparku yang baru bisa bantu urus. Maksudku, kakakku Reza. Dia kan direktur. Saya nyaris tertawa keras mendengarnya. Firma properti. Mereka bahkan tidak tahu
bahwa firma properti paling terpercaya di kota ini adalah milik perempuan yang sedang mereka hina di dapur. Lalu, obrolan beralih ke soal rumah ini lagi. Calon besan Fania bertanya, rumah sebesar ini pasti perawatannya mahal ya? Bu, listriknya saja pasti puluhan juta. Bu Hartati tersenyum sombong. Ah, itu sih kecil. Anak saya kan berpenghasilan besar. Lagi pula, ada yang mengurus semua itu di rumah. Gratis. Sambil dia melirik ke arah dapur, ke arah saya. Dengan senyum mengejek. Gratis. Sekali lagi kata itu. Mereka menyebut saya tenaga gratis. Seakan saya adalah mesin tanpa perasaan yang bisa mereka pakai sesuka hati. Saya sudah cukup mendengar. Setiap kata yang mereka ucapkan hari ini telah menjadi paku terakhir di peti mati kesabaran saya. Tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Tidak ada lagi cinta yang perlu saya selamatkan. Yang tersisa hanyalah satu hal, keadilan. Saya melangkah mundur dari balik tiang marmer, perlahan. Agar tidak ada yang menyadari kepergian saya. Setiap langkah membawa saya semakin jauh dari ruang penuh tawa palsu itu. Dan setiap langkah pula membuat hati saya semakin mantap. Di lorong menuju tangga, saya berpapasan dengan Mbak Asih. Satu-satunya pembantu rumah ini yang selalu baik kepada saya. Dia menatap saya dengan cemas. Mbak Anindya, Mbak tidak apa-apa. Wajah Mbak pucat sekali. Saya tersenyum kepadanya. Senyum pertama yang tulus hari itu. Saya tidak apa-apa, Mbak Asih, jawab saya. Justru, hari ini saya merasa lebih baik dari biasanya. Oh iya, sebaiknya nanti sore Mbak ambil cuti. Percayalah, Mbak tidak akan mau berada di rumah ini sore ini. Mbak Asih menatap saya bingung, tapi dia mengangguk. Saya menepuk bahunya pelan, lalu naik ke kamar. Karena sebentar lagi, rumah ini akan menyaksikan sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang hadir. Sebelum saya turun ke ruang tamu, saya berdiri sejenak di depan jendela kamar. Dari sana saya bisa melihat halaman depan, tempat mobil-mobil mewah para tamu terparkir. Saya menarik napas panjang. 5 menit. Saya memberi waktu 5 menit kepada Pak Dirga untuk tiba. Selama 5 menit itu, saya membuka laptop saya, masuk ke sistem keuangan firma. Dan satu persatu, saya hentikan setiap aliran dana yang selama ini menopang hidup mewah keluarga ini. Yang pertama, saya bekukan rekening operasional perusahaan Reza. Saldo di sana 2,3 miliar. Seluruhnya adalah dana talangan dari firma saya. Saya tarik kembali dalam hitungan detik. Perusahaan Reza yang tadinya tampak kokoh, kini tidak punya apa-apa. Yang kedua, saya batalkan semua kartu kredit tambahan. Kartu yang dipakai Bu Hartati untuk berbelanja di butik mahal. Kartu yang dipakai Fania untuk membeli tas dan sepatu impor. Semua kartu itu. Tagihannya selama ini dibayar otomatis dari rekening yang saya kontrol. Saya putus semuanya. Yang ketiga, saya hentikan transfer bulanan yang selama ini saya kirim ke rekening pribadi Reza, yang dia bagi-bagikan kepada ibu dan adiknya. 50 juta setiap bulan. Uang yang membuat mereka bisa hidup seperti raja, tanpa benar-benar bekerja keras. Mulai detik ini, tidak ada lagi. Setelah semuanya selesai, saya menutup laptop. Saya merasa ringan. Sangat ringan. Seolah beban 5 tahun baru saja terangkat dari pundak saya. Lalu saya turun. Ketika saya muncul di ruang tamu dengan blazer rapi dan rambut tersanggul. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Mereka tidak mengenali saya. Beberapa detik berlalu sebelum Bu Hartati menyadari bahwa perempuan berpakaian profesional ini adalah menantu yang tadi dia suruh mencuci piring. Dan setelah Pak Dirga datang, setelah sertifikat asli itu dibuka di hadapan semua orang, ruangan itu berubah menjadi kekacauan. Bu Hartati adalah yang paling histeris. Dia jatuh terduduk di lantai. Wajahnya pucat pasi. Ini pasti palsu. Anak saya yang beli rumah ini. Reza, katakan sesuatu. Katakan kalau ini rumahmu. Tapi Reza tidak bisa berkata apa-apa. Dia berdiri mematung, menatap sertifikat itu. Lalu menatap saya. Dengan wajah seseorang yang baru saja menyadari betapa besar kesalahannya. Bibirnya bergerak, tapi tidak ada suara yang keluar. Saya menatap mereka satu persatu. Lalu saya mulai bicara. Dengan suara tenang
yang selama ini tidak pernah mereka dengar. Selama 5 tahun, kata saya. Kalian mengira saya hidup menumpang di rumah ini. Kalian salah. Sejak hari pertama rumah ini. Mobil yang kalian pakai, bahkan uang yang kalian hambur-hamburkan, semuanya berasal dari saya. Saya menoleh kepada Reza. Usahamu yang kau banggakan itu. Reza, kau pikir kau bangkit karena kerja kerasmu? Investor anonim yang menyelamatkanmu 5 tahun lalu. Itu saya. Setiap bulan, 50 juta yang masuk ke rekeningmu. Itu dari saya. Perusahaanmu hidup karena infus dana dari firma saya. Dan tadi pagi, saya cabut semua infus itu. Sekarang, perusahaanmu sudah mati. Wajah Reza memucat. Tidak mungkin, gumamnya. Tidak mungkin kamu. Saya notaris. Reza, kata saya. Pemilik firma, Kusumanara. Firma yang mengurus akta properti separuh pengusaha besar di kota ini. Sementara kau dan ibumu dan adikmu sibuk menyuruh saya mencuci piring. Saya adalah orang yang menandatangani dokumen-dokumen miliaran rupiah setiap hari. Fania menggeleng-geleng. Air matanya mulai jatuh. Tidak. Tidak mungkin. Mbak cuma perempuan kampung. Mbak bohong. Saya menghampirinya. Perempuan kampung ini, kata saya pelan, adalah orang yang membayar ganti rugi saat kau menabrak pagar tetangga. Perempuan kampung ini yang membeli rumah tempat kau merayakan lamaran hari ini. Dan perempuan kampung ini, Vania, yang setiap bulan membiayai gaya hidupmu yang kau pamerkan di media sosial. Vania terduduk. Gaun lamarannya kusut. Riasannya luntur oleh air mata. Saat itulah keluarga calon suami Vania, yang sejak tadi menyaksikan semuanya dengan ngeri, mulai berdiri. Calon mertua Vania, seorang wanita berwibawa, menatap Bu Hartati dengan dingin. Bu Hartati, katanya, kami datang ke sini dengan niat baik untuk meminang Vania. Tapi yang kami lihat hari ini adalah sebuah keluarga yang penuh kebohongan dan kesombongan. Keluarga yang tega memperlakukan menantunya sendiri seperti budak. Maaf, kami tidak bisa membiarkan anak kami masuk ke keluarga seperti ini. Lamaran ini kami batalkan. Tidak. Jerit Panye. Merangkak mengejar mereka. Jangan, saya mohon. Ini semua salah paham, tapi keluarga itu sudah keluar dari pintu, meninggalkan Vania yang menjerit di lantai. Impian pernikahannya hancur dalam sekejap, di atas reruntuhan kesombongan keluarganya sendiri. Reza, dengan tangan gemetar, mencoba mendekati saya. Anindya, dengarkan aku. Aku khilaf, aku salah, aku akan berubah. Kita keluarga, kan? Kita bisa perbaiki ini bersama. Aku mencintaimu, sungguh. Saya menatapnya. Untuk sesaat, ada bagian kecil dalam hati saya yang teringat pada pria yang dulu saya cintai. Tapi bagian itu sudah mati, dibunuh oleh tawanya tadi. Saat dia berkata bahwa otak saya hanya cukup untuk harga cabai dan bawang. Cinta, kata saya. Kau bicara soal cinta. Reza, di mana cintamu saat ibumu menuduhku mencuri? Di mana cintamu saat aku pingsan di dapur dan tidak ada yang menengok? Di mana cintamu 1 jam lalu saat kau bilang, aku bisa kau buang kapan saja? Cintamu hanya ada saat kau butuh uangku. Dan uang itu mulai hari ini sudah tidak ada lagi. Surat gugatan cerai akan sampai padamu minggu depan. Lanjut saya. Dan karena seluruh harta yang kau klaim sebagai milikmu, sebenarnya atas nama saya. Kau akan keluar dari pernikahan ini dengan tangan kosong. Persis seperti saat aku pertama mengenalmu. Saya berbalik kepada Pak Dirga. Silakan lanjutkan. Pakistan. Pak Dirga mengangguk kepada para petugas. Bu Hartati, Vania, dan Reza, ucapnya tegas. Kalian punya waktu 1 jam untuk mengambil barang pribadi kalian dan meninggalkan properti ini. Setelah itu, kunci akan diganti. Bu Hartati menjerit histeris, mencengkeram lengan saya. Anindya, kau tidak bisa melakukan ini. Kau menantu durhaka. Karma
akan mengutukmu. Kau tidak bisa membiarkan ibu mertuamu di jalanan. Saya menatapnya tanpa emosi. Bu, kata saya. 1 jam lalu, ibu bilang saya pasti sudah jadi gelandangan kalau bukan karena anak ibu. Hari ini, mari kita lihat siapa yang benar-benar tidak punya rumah. Para petugas dengan sopan namun tegas mulai mengarahkan mereka keluar. Bu Hartati meronta, berteriak tentang karma dan kutukan. Fania menangis sambil berusaha membawa serta tas-tas mahalnya yang ternyata dibeli dengan kartu kredit yang baru saja saya bekukan. Reza berjalan paling belakang, terus menoleh, menggumamkan permintaan maaf yang sudah tidak ada artinya. Pintu rumah tertutup, keheningan kembali. Pak Dirga menoleh kepada saya, tersenyum tipis, eksekusi yang sangat bersih. Bu, saya yakin setelah hari ini, mereka tak akan punya nyali untuk mendekati hidup Anda lagi. Terima kasih, Pak Dirga, jawab saya. Anda telah bekerja dengan sangat baik. Saya berjalan menuju jendela besar di ruang tamu. Dari sana, saya melihat 3 sosok yang terhuyung keluar dari gerbang rumah. Tidak ada mobil mewah yang menjemput. Tidak ada rumah megah yang menanti. Mereka berjalan kaki di bawah terik matahari, membawa serta kesombongan yang kini tidak lagi laku, ditukar dengan sebungkus nasi. Cerita ini mengajarkan satu hal. Uang tidak pernah bisa membeli kelas. Dan hinaan yang kita lempar kepada orang yang terlihat lemah, suatu hari akan kembali dengan harga yang jauh lebih mahal. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Perempuan yang menahan hinaan demi cinta, yang merendahkan diri, berharap suatu hari dihargai. Kepada kalian, saya ingin berkata, ketulusan bukan berarti membiarkan diri diinjak. Kesabaran ada batasnya, dan harga diri, sekali kalian relakan, akan sangat sulit kalian ambil kembali. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana. Pria yang lupa siapa yang berdiri di belakangnya saat dia tidak punya apa-apa. Pria yang mengira kesetiaan adalah kelemahan. Mereka akan mengerti terlambat bahwa perempuan yang mereka anggap remeh adalah fondasi yang menahan seluruh hidup mereka. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Hartati. Mereka yang mengukur nilai seseorang dari penampilan dan harta. Mereka yang membuang berlian karena terlalu silau oleh kaca murahan buatan mereka sendiri. Bu Hartati kini tinggal di rumah kontrakan kecil bersama Fania, yang lamarannya batal dan tidak pernah menemukan pengganti. Reza, usahanya benar-benar bangkrut setelah aliran dana saya berhenti. Sementara saya kembali ke hidup saya yang sesungguhnya. Hidup yang tidak lagi perlu disembunyikan. Beberapa hari setelah kejadian itu, kabar tentang keluarga Bu Hartati menyebar di lingkungan mereka yang dulu. Orang-orang yang dulu mengagumi kemewahan mereka, kini hanya bisa menggeleng. Ternyata semua itu palsu. Ternyata mereka hanya hidup dari belas kasihan menantu yang mereka hina. Saya tidak pernah berniat membalas dendam dengan kejam. Saya tidak menyita semua harta mereka, meski saya bisa. Saya membiarkan mereka membawa pakaian dan barang pribadi. Saya hanya mengambil kembali apa yang memang milik saya. Tidak lebih, tidak kurang. Tapi bagi mereka, kehilangan topeng kemewahan itu jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan harta. Karena selama ini yang mereka banggakan bukan kebaikan, bukan kasih sayang, melainkan gengsi semu yang dibangun di atas keringat orang lain. Sebulan kemudian, gugatan cerai saya dikabulkan. Saya keluar dari pernikahan itu dengan kepala tegak. Tidak ada lagi baju lusuh yang harus saya sembunyikan. Tidak ada lagi 2 kehidupan yang harus saya jalani. Saya kembali menjadi Anindya seutuhnya, notaris yang disegani, perempuan yang merdeka, dan manusia yang akhirnya menghargai dirinya sendiri. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Memilih untuk terus bertahan dalam penghinaan, atau memilih untuk berdiri dan merebut kembali harga diri kita. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian merasa dipandang sebelah mata oleh orang yang seharusnya menyayangi kalian? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini.